Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy dan sorry banget kalau misalnya gue ngomongnya harus bisik-bisik kayak gini karena memang ini udah malam dan gue lagi ada di rumah keluarga gue yang di Bandung dan kebetulan udah pada tidur semua. Jadi kalau misalnya gue nggak bisik-bisik kayak gini mungkin aja bisa pada langsung bangun ya. Nah mumpung gue lagi libur lebaran yang sebenarnya nggak libur-libur banget karena kan gue lagi bikin video ya. Gue tuh pengen bikin video yang ibaratnya ngejawab beberapa komen dari kalian sejak gue pertama kali beli si MacBook Air M4 ini. Dan gue nggak tahu kenapa, tapi masih banyak stigma orang-orang yang nonton video gue dan bilang kalau kita semua beli MacBook Air ya, yang seri R, mau itu yang M2, M4, dan mungkin sekarang yang M5 ya udah ada yang baru lagi. Ibaratnya kayak beli laptop yang cuma bisa dipakai buat buka Google Chrome sama YouTube doang gitu. Gue nggak tahu stigma itu datang dari mana, karena so far pemakaian gue di MacBook Air M4 gue ini udah jauh lebih dari ekspektasi gue ya. Dan alhasil karena memang ini device tuh powerful banget, plus form factornya yang sangat amat tipis, sangat amat kecil dan compact, gue bisa punya editing station di mana aja, nggak cuma di studio gue di rumah aja. Tapi buktinya sekarang pas gue lagi libur lebaran kayak gini, di rumah keluarga gue yang di luar kota, gue bisa punya editing station yang proper gitu dengan cuma satu device ini aja. Walaupun memang di sini gue kayak bikin setup ala-ala gitu sih, karena jujur aja gue masih butuh sedikit ruang setup kalau misalnya buat login ngedit video gitu ya. Jadi di sini gue mau sekalian bikin video yang isinya tuh kayak ngedokumentasiin gue ngedit satu video full pakai si MacBook Air M4 ini tanpa ngecas ya pastinya. Jadi karena memang untuk ngasih lihat juga betapa portable-nya laptop ini dan betapa powerful-nya laptop ini walaupun nggak lagi dipakai sambil ngecas. Dan bakal sekalian juga gue kasih lihat untuk persentase baterainya ya. Jadi nanti gue bakal kasih tahu ke kalian baterai di awal gue ngedit itu berapa persen dan di akhir ngedit itu berapa persen. Tapi mungkin sebelum itu gue mau ngasih tahu dulu untuk setup editing gue kali ini ya. Ini bootleg setup banget. Jadi yang pertama itu pastinya gue ada mouse ya, ini MX Master 4 seperti yang gue bilang. Kalau misalnya gue pakai MacBook gue atau pakai laptop gue itu, gue lebih suka pakai MX Master 4 dibanding yang Keychron M6. Terus gue juga ada headphone gue ya, gue bawa ini Philips SHP 9500 gue bela-belain bawa supaya gue bisa monitoring ngedit yang lebih proper gitu kan. Nah terus kan memang untuk laptop gue ini kan yang versi storage 256GB aja, dan memang dari awal juga gue kasih tahu ke kalian kalau setiap gue ngedit video di laptop ini gue nggak pernah pakai internal storage-nya. Jadi gue selalu pakai external SSD, dan untuk external SSD yang lagi gue pakai di sini itu adalah external SSD dari brand yang namanya SSK. Ini external SSD mereka yang versi 500GB ya. Gue pakai yang 500GB karena memang untuk external SSD yang biasa gue pakai buat ngedit itu kan sebenarnya nggak perlu storage yang gede-gede banget. Yang penting bisa nge-read dan write itu lumayan cepat supaya bisa langsung diimport dan diekspor dari DaVinci gitu kan. Nah gue udah ngetes untuk si SSK ini, speed read dan write juga lumayan kenceng. Kayaknya standarnya external SSD aja gitu. Dan secara form factor juga dia lebih kecil gitu dibanding SSD Lexar gua ya, yang mana memang kalau untuk yang punya gua yang Lexar itu dia form factornya tipis tapi rada lebar. Jadi mungkin kalau misalnya dibandingin sama ini untuk masuk ke tas-tas yang lebih kecil gitu mungkin lebih convenient yang ini, walaupun memang dia tetap harus ada kabelnya gini ya. Jadi gue rasa kalau misalnya pengen lebih convenient lagi, mungkin kabelnya bisa dipendekin lagi ya. Karena kan form factornya udah kecil gini, kalau kabelnya lebih kecil lagi kayaknya lebih enak. Tapi nggak masalah. Jadi sekalian aja gue mau kasih tahu juga ke kalian kalau di sini gue lagi pakai SSD yang rada beda dikit dari biasanya. Nah terus memang karena gue itu ngedit video yang ibaratnya same day edit, gue tuh tadi baru habis syuting yang soal tas alpaka gue, yang alpaka Traverse, dan gue syuting pakai kamera ini. Gue itu pastinya butuh SD card reader ya buat laptop gue. Di sini gue pakai SD card reader dari brand yang namanya On10, dan dia itu SD card readernya ada port Type-C-nya. Jadi nggak cuma port Type E aja, tapi ada port Type-C, port Type E ada. Jadi harusnya sih gampang banget buat colok ke laptop, ke PC, ataupun ke MacBook kayak gini yang portnya tuh minim banget ya, cuma ada 2 port Thunderbolt doang. Nah terus kan emang nih ada masalah dimana kalau misalnya gue lagi nyolok si SSD ini, terus gue mau nyolok si SD card reader ini nggak muat nih di port MacBook gue. Jadi gue mau nggak mau harus pakai USB hub tambahan. Di sini gue pakai USB hub yang dari On10 juga. Ini USB hub yang 1, 2, 3, 4
5 ya, 5 in 1. Jadi bisa kalian pakai buat portable USB hub juga gitu ya. Dan sebenarnya secara aksesoris cuma itu aja yang gue pakai buat setup editing station laptop ini ya. Sebenarnya ada satu barang lagi yang gue bawa just in case. Ini ada kabel Type-C to HDMI dari online juga. Dan ini tadinya mau gue bawa buat kalau misalnya gue mau nonton-nonton Netflix gitu ya, pakai laptop ini, colok ke TV langsung. Dan paling itu aja sih untuk aksesoris-aksesoris yang gue bawa buat trip kali ini ya, buat jadi pendamping editing station gue. Sekarang gue mau mulai ngedit videonya. Dan sekarang itu jam... Oke, jadi sekarang udah jam 22.40. Gue mau langsung mulai ngedit aja ya, mulai dari jam segini. Dan sekarang itu baterainya sisa 70% ya. Ini tidak sambil ngecas, cuma colok SSD aja ya, tidak ada casan sama headphone. Dan ini DaVinci-nya udah kebuka, langsung aja kita mulai ngedit. Ya, jadi sekarang udah jam berapa nih ya? Jam 23.49, jadi udah sekitar 1,5 jam ya kayaknya ada kali. Apa 1 jam gue ngedit. Ini gue sebenarnya baru ngedit rough cut-nya aja. Jadi sebenarnya ini belum selesai, cuman ini kayak ya sekitar 60% progress dan untuk baterainya selama gue ngedit itu sisa 53%. Jadi kayaknya tadi 70% ya, berarti 70 atau 75 sih tadi, gue rada lupa deh. Cuman intinya sekarang 53. Dan ini gue ngedit di kondisi tidak pakai proxy guys. Jadi ini pakai kamera original ya. Ini pakai footage original 4K, walaupun memang 4K-nya 8 bit. Ini kalau misalnya gue scrubbing, ini lancar banget scrubbingnya, kayak nggak ada ngadet-ngadet sama sekali. Sekecil ini, setipis ini, bisa scrubbing footage 4K di DaVinci selancar ini. Oh my god, look at that. Kayak begini dibilang laptop yang cuma bisa buat Google Chrome sama nonton YouTube doang, kan gila gitu ya, aneh. Jadi kayaknya gue gak bakal ngedit sampai selesai sih ini, karena udah mau jam 12 malam juga dan gue harus istirahat, karena kayaknya besok pagi tuh gue udah harus balik lagi. Kayaknya besok pagi ini gue udah harus balik lagi ke BSD, balik ke Jakarta ke BSD gitu. Kayaknya gue bakal lanjut edit video ini itu di laptop juga. Jadi biar kalian lihat juga full dari awal sampai akhir progres ngedit video 4K gue tuh di laptop kayak begini tuh kayak gimana, dan apakah pas render nge-lag atau enggak, nge-crash atau enggak, gitu-gitu sih. Jadi tetap bakal gue lanjutin, cuman mungkin lanjutannya nggak di rumah ini ya, mungkin udah balik ke rumah gue lagi tomorrow. Ya, jadi ternyata hoax ya. Gua belum pulang dan gua masih menghabiskan 1 malam lagi di sini. Kita lanjut ngedit dulu lah ya. Jadinya bisa selesai videonya gitu kan. Later that same evening. Ya, jadi kita lanjut ya di hari setelahnya. Sekarang jam 17.30 dan untuk baterainya itu ini nggak gua shutdown ya. Laptopnya cuma gua tutup doang. Sisa 46%. Jadi kita bakal start di 46% jam 17.30. Mari kita lanjut. Nah, sebenarnya tuh masih ada satu hal yang gue itu kurang suka ya dari Findernya macOS ya. Jadi kan memang di video gue review MacBook ini selama 1 bulan tuh salah satu hal yang paling gue nggak suka itu Finder. Dan sampai sekarang tuh masih ada satu hal lagi nih dari Finder yang gue itu masih belum bisa berdamai gitu ibaratnya. Jadi kan ini misalnya gue lagi ngedit nih, terus ini gue udah selesai rough cut-nya, terus gue pengen udah mulai masukin B-roll dan aset-aset lain gitu. Nah ini kan layar gak terlalu gede ya, ini kan 13 inci doang. Jadi kadang-kadang gue juga harus ngelihatnya agak dekat buat ngelihat klip mana yang harus gue masukin ke timeline gitu kan. Nah kalau di Windows misalnya ininya kecil, atau let's say misalnya misalnya segede gini, terus gue nggak kelihatan nih klip yang mana yang harus gue pakai gitu, klip yang mana nih ini terlalu kecil kan. Kalau di Windows kan gue tinggal pencet Control terus scroll wheel gitu ya, nanti dia bakal ngezoom gitu kan icon-iconnya, thumbnail-thumbnailnya. Nah kalau di macOS ini nggak bisa dengan shortcut yang sama, dan gue udah coba-coba cari-cari. So far sih gue belum nemu caranya gimana. Cuman memang ada satu cara. Nah ini show view options. Di sini bisa gue atur icon size-nya. Nah jadi gede. Nah sebenarnya bisa gitu dibikin gede dari sini. Cuman masalahnya kalau misalnya gue stay gede gini, terus misalnya gue pengen lebih ke overlook file-file gue yang lain gitu, kayak misalnya
gue pengen nyari filenya lebih cepat gitu, nge-scrollnya lebih cepat, jadi gue pengen gue kecilin lagi filenya, itu gue harus buka si show view info ini lagi dan gue kecilin secara manual dulu gitu. Jadi nggak bisa se-snappy atau secepat kalau di Windows. Itu aja sih paling yang gue kurang bisa berdamai ya kalau lagi ngedit di laptop ini. Sisanya sebenarnya ya udah lumayan oke lah, not bad banget. Cuman ya satu hal ini aja, mungkin kalian ada tahu life hacknya gimana cara buat ngakalinnya. Bisa komen aja di bawah ya kalau misalnya ada caranya. Soalnya gue udah nyari-nyari, masih belum nemu soalnya. A little later. Oke, jadi udah selesai nih ya, gue ngedit videonya. Ini, jadi sekarang itu jam 9:30 malam. Sebenarnya gue dari tadi tuh nggak straight ngedit terus, gue sempat ada berhenti dulu tadi istirahat maghrib sama makan malam dulu sama keluarga. Ini udah selesai dengan kondisi baterai itu sisa 15%. Jadi memang selama ngedit itu lumayan kekuras ya baterainya. Cuman memang selama ngedit ini laptopnya tuh nggak ada panas sama sekali, dan otomatis karena nggak ada panas juga nggak throttling ya. Jadi selama gue ngedit, scrubbing timeline, preview ulang segala macam, dari mulai A-roll sampai B-roll sampai segala macamnya gitu ya. Tuh, dari awal sampai akhir, sampai ada bumper segala, itu aman, jaya, lancar jaya. Emang gokil ini ya. Nah sekarang sebenarnya tinggal render aja, dan gue sebenarnya pengen coba langsung render tanpa ngecas, cuman gue rada khawatir baterainya nggak cukup ya 15% buat ngerender. Jadi gue bakal ngecas laptopnya bentar, mungkin sampai sekitar 30-40%, dan abis itu gue render tanpa ngecas supaya bisa ngasih lihat kalian juga kalau sebenarnya laptop ini juga tanpa ngecas pun performanya full power gitu, nggak kayak laptop gaming Windows pada umumnya yang memang harus sambil ngecas gitu kalau misalnya pengen dapat full power gitu ya. Jadi coba kita cas dulu, habis itu kita render videonya di kondisi 4K walaupun memang 8 bit, tapi biasanya gue pakai codec yang Apple ProRes. Jadi kita lihat nih ya. A few moments later. Oke, jadi udah selesai ngecas ya, lumayan sampai 31%, ngecas bentar aja. Dan langsung aja kita mulai render ya. Jadi untuk rendernya juga settingan kayak gini. Ini gue pakai Apple ProRes yang proxy, terus network optimization yang gue nyalain, framerate 25 fps, ininya 4K 2:1, sama constant bitrate. Add to render queue, kita render. Ya, rendernya udah selesai, cuma dengan waktu 5 menit aja ya, tanpa di kondisi nggak ngecas ya, by the way. Ini nggak ngecas, render 4K 5 menit doang, dan sekarang sisa baterainya 25%. Jadi kayaknya tadi 5% yang habisi 5% buat ngerender. Mantap, emang mesin gokil ini. Ya, barusan kalian udah lihat seberapa tepatnya keputusan gua buat beli laptop mungil yang satu ini ya. Ini nggak sopan sih, device sekecil ini secara fungsi tuh at least buat pekerjaan gua, tempat gua cari nafkah gitu kan, itu bisa nyaingin PC gua yang entah setupnya tuh udah berapa puluh juta gitu. Nah, cuman emang video ini tuh nggak gua bikin buat ngehasut kalian untuk beli MacBook Air M4 ini. Karena jujur aja, laptop ini juga sebenarnya masih banyak sih kurangnya. Kayak misalnya, kalau buat main 3D tuh setahu gua laptop ini tuh masih kurang gitu ketimbang MacBook yang seri Pro. Terus kalau buat coding juga, at least kalau berdasarkan research gua ya, itu nggak seoptimal kalau di seri MacBook Pro juga si MacBook Air ini. Kayak contohnya tuh teman-teman gua tuh masih banyak yang prefer ngoding di MacBook Pro yang M1 ketimbang MacBook Air M4. Padahal kan MacBook Pro M1 udah dari kapan tahu kan rilisnya, tapi masih lebih cocok itu gitu buat coding dibanding si Air M4 ini. Dan kurangnya nggak cuma di segi performa aja, tapi dari segi convenience juga ada kurangnya loh. Kayak misalnya, base storage yang paling murah itu cuma 256 GB. Udah gitu port USB-nya juga miskin banget gitu kan. Tapi untungnya udah banyak banget sih barang yang ibaratnya tuh dibikin khusus buat komplementariin kekurangan-kekurangan yang ada di barang Apple kayak gini. Contohnya ya SSD eksternal SSK ini yang mengingat harga SSD sekarang yang lagi meroket, karena dia bisa dibeli dari varian serendah 256 GB aja, jadinya harganya bisa dibilang lebih affordable. Terutama kalau kalian nyari SSD atau external storage yang bener-bener cuma buat ngerjain project aja gitu. Kayak gue tuh kalau ngerjain video ya, mau itu buat
ngedit atau buat render sekalipun itu pakai SSD dan cuma buat itu aja SSD-nya, bukan buat nyimpen datanya. Kalau buat nyimpen data sih gua masih butuh HDD. Terus ada USB hub juga kayak yang gua pakai dari Onten buat nambah-nambahin port yang miskin di MacBook Air M4 ini. Ada SD card reader juga buat kalian yang mungkin seprofesi kayak gua, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Tapi terlepas semua kekurangannya, menurut gue sih gue masih bisa toleransiin. Karena buat gue yang kerjaannya itu bikin video, dan videonya itu formatnya video-video gue yang selama ini udah gue bikin, yang artinya nggak main 3D sama sekali, terus nggak banyak kerjain motion graphics. Laptop ini udah jauh lebih dari cukup sih. Dan jadinya tuh ini pertama kalinya ada barang dari Apple yang menurut gue itu lebih worth it dibanding kompetitornya, which is in this case itu laptop Windows. Ya coba lihat aja laptop Windows mana sih yang dengan harga 15 juta ya, harga yang sama kayak RM4 yang base model ini, itu punya layar sebagus ini, form factor sekompak ini, build quality semantap ini, dan secara performa juga sekuat dan seefisien ini. Tapi serius ada nggak sih? Kalau misalnya ada, coba deh komen di bawah, soalnya gue juga penasaran, tapi sejauh research gue sih kayaknya nggak ada deh. Anyway, mungkin video ini juga bisa ngebantu ngasih perspektif baru buat kalian yang sekiranya lagi nyari atau lagi ngincer MacBook yang seri R juga ya, entah yang RM4 ini atau misalnya yang lebih murah kayak yang RM2, atau mungkin yang lebih baru gitu kan, kayak yang RM5. Tapi inget ya, sekali lagi, terlepas semua fitur dan form factor yang ditawarin sama laptop mungil ini yang menurut gue sih udah kuat banget kalau buat kebutuhan gua, tetap masih belum tentu cocok buat kebutuhan orang lain, termasuk kalian juga. Jadi menurut gue sih kalian tetap harus research dulu. Tapi kalau menurut kalian kebutuhan kalian itu cocok dengan skenario penggunaan optimal si MacBook Air M4 ini, ya gue rasa langsung gas ambil aja. Soalnya ini kayak gokil banget, daripada goib gitu kan, lama-lama abis stoknya kayak si yang Mac Mini M4. Gue juga sekarang lagi nyari yang Mac Mini M4, cuman kok susah banget dapet harga normal. Oke, paling segitu dulu aja untuk videonya. Semoga kalian suka ya video-video yang formatnya kayak gini. Dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been my Tommy, and as always, peace out.